Baik, mungkin sebaiknya segera kita mulai meskipun baru 51 ya. Sudah siap semua? Sebentar. Baik, kita mulai ya. Halo? Jiwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Baik, saudara sekalian. Jadi sore atau malam hari ini pertemuan yang ke-15 kalau tidak salah ya. Betul, ada yang menghitung jumlah pertemuannya? Saya tidak bisa menghitung karena saya tidak bisa melihat LMS saya. Saya harus menanyakan kepada petugas IT di Prodi. Ya. Tapi ingat saya dari hitung-hitungan kemarin, hari ini adalah pertemuan yang ke-15 dan minggu depan UAS ya? Iya, Pak. Ya, oke. Sudah ada jadwal? Halo? Halo? Halo, suara saya bisa didengar? Dengar Bapak. Sudah bisa, ada jadwal? Pak. Sudah ada jadwal apa belum? Belum ada jadwal UAS? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Tapi yang jelas minggu depan ya. Depan sudah mulai, oke. Malam hari ini saya kira kita akan membicarakan untuk materinya, kita bicarakan bagian awal tugas akhir. Ya, bagian awal itu artinya mulai halaman sampul sampai dengan daftar isi, ya pokoknya sebelum bab 1 pendahuluan, itu disebut dengan halaman awal atau bagian awal ya. Mari kita bicarakan itu, kemudian kita akan bicarakan UAS itu nanti akan saya berikan dalam bentuk tugas ya. Jadi saya akan berikan tugasnya sudah saya share di grup dan nanti saya jelaskan bagaimana itu harus dikerjakan ya. Saya kira itu saja untuk yang akan kita bicarakan pada malam hari ini ya. Nah, sebentar saya mau membuka dulu file pedoman KPI Police. Tugasnya sudah diterima semua ya? Jiwa. Ampun, Bapak. Sudah ya, sudah. Ya, baik. Nanti kita bicarakan. Oke. Memang di era teknologi ini perangkat yang kita gunakan harus memenuhi standar ya, terutama dari RAM-nya atau memorinya, dan sehingga tugas-tugas itu bisa dikerjakan dalam waktu yang sewajarnya. Artinya seperti membuka file, ya itu harusnya juga hanya hitungan 1-2 detik, mestinya seperti itu ya. Tetapi kalau perangkatnya kurang memenuhi standar, ya untuk membuka file saja diperlukan waktu bisa 10 detik atau lebih, dan itu untuk sebuah pekerjaan
menulis dan berbicara itu sudah cukup lama ya, sehingga apalagi harus dikerjakan berulang-ulang ya, sehingga itu juga membuat menjadi kurang bagus untuk membangun suasana kerja ya. Tapi ya itulah ya, karena ini juga termasuk satu era yang baru ya, dan untuk memenuhi perangkat yang sesuai dengan standar itu juga tidak setiap orang dengan mudah bisa memenuhinya ya. Jadi ya sementara kita harus bersabar ya, Anda terutama ya harus bersabar. Kalau misalnya saya juga agak lama membuka file, kemudian kalau harus berganti screen ya itu juga harus memerlukan proses yang bahkan mungkin bisa lebih dari 1 menit misalnya seperti itu, dan itu cukup mengganggu sebenarnya. Tapi ya itulah ya kondisi yang masih kita hadapi ya, masih kita hadapi. Dan saya kira Anda juga demikian ya. Jadi ketika membuka Zoom misalnya ya tentu juga tidak semua mahasiswa mempunyai perangkat yang sama standarnya, sehingga saya juga dalam hal ini paham juga ya kalau kemudian dari seluruh peserta kelas ini mungkin hanya ya tidak bisa sampai memenuhi sebagian besar ya. Jadi 90% itu mungkin sulit untuk dijangkau ya, karena kalau kita lihat sekarang 56 dari 125 ya itu sebenarnya masih belum 50% ya. Tapi ya sudahlah, yang penting semuanya bisa menerima materi ya, meskipun tidak secara langsung melalui Zoom, tapi juga bisa melalui jalur-jalur komunikasi yang lain, misalnya melalui WA atau mungkin melalui penjelasan dari teman-temannya ya. Jadi kondisi saya kira memang masih harus kita pahami seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan buka filenya. Kita akan mulai dengan membicarakan bagian awal ya, bagian awal tugas akhir ya. Jadi di sini yang kita bicarakan adalah tugas akhir dalam bentuk skripsi ya, dalam bentuk skripsi. Karena kalau artikel ya atau makalah itu biasanya menyesuaikan dengan pedoman penulisan yang ada di jurnal masing-masing ya, atau di panitia seminar masing-masing. Tapi kalau tugas akhir ya itu mengikuti pedoman institusi tempat tugas akhir itu ditulis ya. Satu itu. Yang kedua, bagian awal tugas akhir itu bagian-bagiannya cukup banyak ya, sehingga perlu kita cermati satu persatu ya, satu persatu. Nah, baik. Jadi kita lihat halaman 5, mestinya halaman 5 ya. Kita ini halaman berapa? Halaman 4 dan halaman 5. Nah, halaman 5. Halaman sampul, halaman judul. Halaman sampul merupakan bagian terdepan atau kulit suatu karya tulis ilmiah. Halaman sampul harus menggunakan kertas tebal, hardcover, jenis kertas BC, atau bukan kertas buffalo. Warna sampul disesuaikan dengan jurusan atau program studi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi kalau jurusan teknologi informasi ya, teknologi informasi, kalau manajemen informatika ini abu-abu, kalau teknik komputer itu sama abu-abu ya, sama abu-abu. Oke, itu untuk halaman sampul. Halaman sampul itu berisi judul karya tulis, logo politeknik,
bentuk atau jenis karya tulis ilmiah, dalam hal ini skripsi, kemudian karya ilmiah untuk program D3, kemudian nama lengkap penulis tanpa gelar dengan diikuti NIM, kemudian nama program studi, nama jurusan, nama lembaga, tahun lulus. Ya. Contohnya di mana ya? Kemudian halaman judul karya ilmiah berisi, jadi yang dimaksud dengan halaman judul ini adalah setelah hardcover halaman sampul itu, kemudian halaman pertama di dalamnya itu adalah halaman judul ya, halaman judul ya. Nah ini bedanya ini terutama adalah bagian E ini, bahwa di dalam halaman judul itu hanya ada peruntukan ya, ada peruntukan. Jadi karya tulis itu ditulis untuk apa ya. Jadi karya tulisnya itu jenisnya skripsi ya. Kemudian di bawah kata skripsi itu ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains terapan dalam kurung SST di program studi, ditulis di situ ya. Itu ya, jadi itu peruntukannya ya, peruntukannya seperti itu ya. Jadi yang membedakan antara halaman sampel dengan halaman judul, halaman di dalamnya itu peruntukan itu. Ya, bagian-bagian yang lain nanti silakan dibaca. Jadi misalnya ini fontnya ya, judul karya tulis harus dicetak dengan huruf kapital kecuali pada hal tertentu, misalnya penulisan nama spesies ya. Jadi selain hal tertentu itu ditulis dengan huruf kapital, tidak menggunakan tanda baca titik ya. Jadi judul itu tidak diberi titik ya, karena judul itu bukan kalimat ya. Atau judul sebaiknya tidak berupa kalimatnya, meskipun kalau kita baca di buku-buku ataupun di media ya itu ada judul yang berupa kalimat, tapi kalau itu menjadi judul ya itu dianggap bukan kalimat ya, sehingga tidak perlu diberi titik. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan karena kalau ini kemudian ada kesalahan itu sangat mencolok ya, sangat mencolok, artinya dengan mudah dilihat orang ya, dengan mudah dilihat orang. Jadi pada bagian-bagian awal ini ya diharapkan tidak terjadi kesalahan ejaan, penulisan kata ya, diharapkan tidak terjadi ya. Bahkan komposisinya, komposisi tulisannya diusahakan juga yang menarik ya, menarik. Jadi misalnya untuk penulisan judul yang biasanya panjang ya, ya ini ada ketentuan kalau bisa maksimal 15 kata ya. Jadi penulisan 15 kata dengan ukuran huruf berapa ini? Ya tadi kalau tidak salah 15 Time New Roman ya. Kalau tidak salah itu nanti bisa dilihat ya. Itu, nah itu pasti tidak cukup dalam satu baris. Ya, karena tidak cukup satu baris maka komposisi penulisannya kalau bisa diusahakan dalam bentuk piramida terbalik. Artinya piramida terbalik itu baris pertama lebih panjang daripada baris kedua lebih panjang dari baris ketiga. Kalau misalnya sampai 3 baris ya. Seperti itu. Nah, seperti ini kan ini namanya piramida terbalik. Jadi yang baris pertama ini paling panjang, baris kedua lebih pendek, kemudian baris ketiga yang paling pendek ya. Nah, bagaimana ya, analisis kelayakan usaha permen coklat industri rumah tangga Jasmine Coklat titik 2 ya. Oh ya, karena ini kan judul utama dan anak judul ya, judul utama dan anak judul. Jadi ini boleh seperti ini. Jadi di judul utama ini sudah piramida terbalik, jadi baris pertama lebih banyak dari baris kedua, kemudian subjudulnya ya, atau anak judulnya itu juga mengikuti format piramida terbalik ya. Ini boleh ya.
Atau ditulis seperti ini ya. Jadi anak judulnya ditulis dengan menggunakan tanda kurung. Ya, tanda kurung. Kalau yang di atas ini menggunakan tanda titik 2. Ya, titik 2 itu menunjukkan bahwa bagian berikutnya ini merupakan anak judul. Ya. Judul studi kasus di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, ini pemenggalan Kecamatan Kaliwates ini sebenarnya kalau mengikuti kaidah pemenggalan frasa sebenarnya juga tidak baik ya, tidak benar ya, karena harusnya Kecamatan Kaliwates ini kan sebuah frasa. Ya. Kalau sebuah frasa itu mestinya ada di dalam satu baris yang sama ya. Tetapi sekali lagi karena dalam halaman sampul dan halaman judul itu faktor komposisi itu menjadi penting, maka hal ini dibolehkan. Oke, jadi itu halaman sampul dan halaman judul, kemudian halaman persetujuan, ya, dan halaman pengsahan. Ya. Halaman persetujuan itu isinya judul, skripsi, nama mahasiswa, kemudian kata-kata persetujuan. Ya, ini nanti bisa dilihat ya, dilihat di lampiran 3 ya, dilihat di lampiran 3. Kemudian halaman pengsahan ya. Oh. Ini halaman persetujuan, ini halaman pengsahan. Oh ya, beda ya. Jadi kalau ini skripsi itu adalah halamannya halaman persetujuan. Kalau itu laporan kegiatan, laporan penelitian itu adalah halaman pengsahan. Ya. Kemudian halaman persembahan dan halaman moto ya. Harap diingat moto itu penulisannya menggunakan 1 T ya, menggunakan 1 T ya. Tidak menggunakan 2 T ya. Jadi masih sering terlihat ya banyak karya tulis ya, tugas akhir ya, yang penulisan motonya itu menggunakan 2 T ya. Jadi kalau kita melihat di kamus itu penulisannya menggunakan 1 T. Dan sekali lagi yang seperti ini diusahakan tidak terjadi kesalahan penulisan. Ya, baik. Halaman persembahan. Ya. Halaman persembahan itu dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa tulisan atau karya tulis ilmiah kita itu akan dipersembahkan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, tapi di sini ada ketentuannya ya, bahwa seseorang atau pihak-pihak yang akan diberi persembahan itu ya seyogianya atau sebaiknya itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan Anda ya, atau penulis tugas akhir itu ya. Siapa itu ya? Ya orang tua ya, orang tua itu yang pasti yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya mulai dari lahir, bahkan mulai dari dalam kandungan sampai dengan menjadi dewasa ya. Itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Makanya itu sudah sepantasnya kalau mendapatkan persembahan ya, mendapatkan persembahan. Kemudian alma mater ya, alma mater ya itu karena ya tempat Anda menimba ilmu ya itu menjadi satu pihak yang layak untuk mendapatkan persembahan ya. Kalau mau ditambah boleh juga para guru dan dosen ya, para guru pada waktu Anda sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA dan para dosen yang menjadi tenaga pengajar di Politeknik ya, Politeknik itu. Pada umumnya 3 itu yang sepantasnya diberi persembahan ya. Jadi orang tua, kemudian guru-guru ya, karena relevan dengan ini lembaga pendidikan ya, kemudian alma mater ya, 3 itu. Kemudian halaman abstrak ya. Ini agak berbeda dengan yang ada di Universitas Jember ya. Jadi kalau di sini saya belum ngecek ya apakah ini harus ada atau
Ini untuk artikel ya. Coba kita baca. Abstrak mengemukakan hal substansial dalam karya ilmiah meliputi dasar pemikiran dan alasan penulisan, metode, dan temuan atau kesimpulan penting. Abstrak disusun dalam satu paragraf dan panjangnya tidak lebih dari 250 kata. Ya. Pada bagian akhir diberikan keyword atau kata kunci. Ya, tidak ada penjelasan ya, apakah ini hanya untuk makalah dan artikel ya, makalah dan artikel tidak ada. Nanti kita lihat di bawah ya, di dalam lampirannya ya. Jadi ini di lampiran 4. Mudah-mudahan ada penjelasan di sana ya. Kalau tidak ada ya saya kira Anda perlu melihat contoh skripsi yang sudah jadi. Apakah di dalamnya ada abstrak ataukah tidak ya. Karena pada umumnya untuk skripsi itu adalah ringkasan ya, seperti halnya juga laporan penelitian itu ada ringkasan, tetapi tidak ada abstrak ya. Karena kalau abstrak itu untuk makalah dan artikel. Nah, jadi setelah apa tadi halaman persembahan ya, halaman persembahan itu kemudian halaman moto ya, halaman moto. Halaman moto ini penting juga untuk kita bicarakan karena ini moto itu disarankan diambil dari referensi ya, referensi baik itu media cetak maupun media online ya. Nah, karena moto itu tidak harus media cetak ya, karena kata-kata bijak yang berasal dari seseorang ya, yang kemudian public figure yang kemudian pernah ditayangkan ya di media ya, itu bisa juga digunakan sebagai moto. Jadi misalnya kalau dulu itu ada Mario Teguh ya, dulu itu ada itu ya, yang itu mempunyai acara setiap hari kalau nggak salah ya. Itu. Nah, itu banyak kata-kata bijak di sana ya. Yang seperti itu bisa ya. Jadi apa yang berasal dari sumber lisan ya, itu bisa juga digunakan sebagai moto. Hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah ya, selain yang pertama itu berasal dari referensi ya, itu harus menunjukkan sumbernya ya, harus menunjukkan sumbernya di bagian bawah halaman itu. Ya, itu yang penting ya. Menunjukkan sumbernya. Jadi misalnya kalau itu dari media online dalam bentuk tuturan lisan misalnya, ya perlu dikemukakan bahwa sumbernya itu adalah acara apa begitu di televisi ya, misalnya acara talk show apa begitu ya. Pada kalau itu talk show berarti perlu disebutkan tanggal bulan tahunnya ya, tanggal bulan tahunnya. Itu perlu disebutkan seperti itu. Kalau media cetak ya perlu disebutkan seperti kita menulis daftar pustaka itu, ya, seperti itu. Oke, jadi jenis-jenis ketika itu berasal dari media cetak ya penulisannya seperti penulisan daftar pustaka, dan kemudian urutannya juga bisa mengikuti itu, ya. Jadi kalau misalnya berasal dari buku, ya mengikuti cara penulisan daftar pustaka berupa buku. Kalau itu artikel di media, ya bisa dikemukakan seperti cara menulis sumber atau daftar pustaka berupa pustaka yang ada di media dan seterusnya. Ya, seperti itu. Baik, ini halaman abstrak sudah, kemudian halaman ringkasan. Ya. Ringkasan merupakan rangkuman dari seluruh substansi dari karya ilmiah. Judul ringkasan sama dengan judul karya ilmiah, diketik dengan title case, isi ringkasan mencakup permasalahan, tujuan, metode, hasil kegiatan yang penting, dan kesimpulan. Sebenarnya kalau di tempat kami ini sebenarnya sebelum permasalahan ini ada latar belakang, meskipun mungkin bentuknya hanya 1 atau 2 kalimat ya, tapi itu penting untuk dikemukakan dalam ringkasan itu ya, tentang terutama tentang alasan pemilihan tema atau judul itu ya. Baru kemudian ke permasalahan,
Kemudian tujuan bisa ada bisa tidak ya, karena tujuan ini pada umumnya menjawab permasalahan. Kemudian metode. Ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan ya, ringkasan itu hanya 2 halaman ya, hanya 2 halaman, tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih. Dan karena ada 2 halaman maka sebaiknya ini dimaksimalkan ya, penulisannya. Apa yang dimaksud dengan dimaksimalkan di sini? Jadi 2 halaman itu sebaiknya itu diisi penuh ya, diisi penuh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pembagiannya bagaimana? Pembagiannya ya itu halaman 2 ya, halaman 2 itu sebaiknya berisi bab hasil ya, berisi kesimpulan tentang hasil ya, hasil penelitian kalau itu penelitian, karena pada umumnya akan penelitian ya. Sementara untuk bagian-bagian mulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan sampai metode itu sebaiknya dicukupkan pada halaman pertama ya. Mengapa halaman pertama mencakupi beberapa substansi ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, jadi latar belakang, permasalahan, tujuan, metode. Sementara di halaman 2 itu adalah hasil kegiatan ya, hasil kegiatan ya, tanpa kesimpulan ya, karena bisa jadi hasil kegiatan ini diambilkan dari kesimpulan ya, diambilkan dari kesimpulan. Jadi ya cukup hasil kegiatan yang berupa kesimpulan itu bisa ya. Itu pada halaman kedua. Mengapa sepenuhnya halaman kedua ini untuk mengemukakan hasil kegiatan? Karena sebenarnya bagian yang paling orisinal dari karya seseorang itu ada pada bagian hasil kegiatan ya. Itu paling orisinal. Mengapa paling orisinal? Karena pada bagian latar belakang, pada bagian metode, ya, itu seringkali ada kutipan-kutipan dari pernyataan-pernyataan orang. Ya. Metode misalnya, ya tentu untuk tingkat S1 itu masih belum dibolehkan untuk menciptakan metode sendiri. Ya. Secara umum ya, secara umum belum dibolehkan. Jadi pada bagian metode ini tentu ini kita mengambil dari pendapat orang lain, ya, pendapat orang lain. Jadi sampai dengan latar belakang, permasalahan, tujuan dan metode ini pada umumnya ini orisinalitasnya ya itu lebih rendah dibandingkan dengan hasil kegiatan. Karena hasil kegiatan itu kurang lebih pasti berbeda dengan hasil kegiatan pada karya tulis ilmiah yang lain. Mengapa pasti berbeda? Karena ini isinya adalah berdasarkan penelitian kita, ya. Isinya berdasarkan hasil penelitian kita, ya. Dan itu penelitian kita itu tidak ada yang menyamai, ya. Tidak ada yang menyamai karena paling tidak kalau itu objek kajiannya berbeda, ya bisa dipastikan hasilnya juga berbeda, ya, seperti itu. Karena kalau sama ya berarti tidak perlu ditulis ya kalau sama ya. Makanya pasti berbeda di situ. Nah, jadi karena ini merupakan hasil orisinal kita, ya, maka ini yang kemudian ditulis 1 halaman penuh pada halaman yang kedua. Untuk halaman ringkasan. Ya. Pada halaman prakata, nah ini pembukaannya saya kira standar lah ya. Jadi nanti Anda bisa mencari contoh ya di skripsi-skripsi yang ada ya. Di sini yang perlu saya kemukakan adalah tentang ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih ya. Jadi ucapan terima kasih itu bisa disampaikan dengan rinci ya, dengan rinci siapa saja yang perlu diberi ucapan terima kasih itu. Tentu saja yang masih memiliki relevansi ya, relevansi dengan
karya tulis ilmiah kita atau proses penulisan karya tulis ilmiah kita, atau proses kita atau Anda menjalani masa studi di Politeknik itu. Jadi misalnya di sini teman-teman yang ada dalam satu komunitas tertentu, ya misalnya komunitas himpunan prodi misalnya, atau kelompok-kelompok studi ya yang lebih informal misalnya, itu boleh dikemukakan di sini. Bahkan teman-teman dekat yang teman-teman kelompok bersama ya, kelompok mengerjakan tugas-tugas misalnya, ya, teman ngerumpi itu masih boleh ya dikemukakan atau diberi ucapan selamat di sini. Ucapan terima kasih ya, terima kasih. Nah, yang lebih formal tentu mulai dari pimpinan yang tertinggi ya, direktur ya, kemudian ketua jurusan, kemudian kaprodi, kemudian pembimbing ya, pembimbing, penguji ya, itu ya standar lah ya. Artinya standar itu pada umumnya memang diberi ucapan terima kasih itu ya. Kemudian baru orang tua dan sanak saudara yang kira-kira mempunyai kontribusi ya, di dalam proses studi dan proses penulisan skripsi itu boleh disebutkan di situ. Hanya saja karena ini merupakan karya tulis ilmiah ya tentu bahasanya harus bahasa baku ya, tentu harus bahasa baku. Jangan sampai kemudian ketika memberikan ucapan terima kasih pada sahabat dekat yang dalam satu kelompok itu kemudian menggunakan kata-kata atau ungkapan-ungkapan dengan menggunakan bahasa yang tidak baku, ya, itu tidak boleh ya. Karena bagaimanapun ini adalah karya tulis ilmiah ya, seperti itu. Nah, kemudian itu prakata ya, prakata. Kemudian daftar isi ya, daftar isi itu yang perlu diberikan penjelasan di sini adalah ada perbedaan dalam penulisan bagian-bagian halaman awal, jadi mulai dari halaman sampul, halaman judul, kemudian halaman pengesahan, kemudian persembahan, moto, dan seterusnya, itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua. Mudah-mudahan betul ya. Karena di tempat kami seperti itu dulu di Jember. Ya, ini ditulis dengan huruf kapital ya. Dan tebal ya, huruf kapital dan tebal ya, cetak tebal ya, untuk bagian-bagian mulai dari halaman sampul sampai dengan sebelum bab 1 ya, sampai dengan sebelum bab 1 ditulis dengan huruf kapital semua dan cetak tebal ya. Kemudian untuk judul-judul bab ya, itu juga jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya, itu ditulis dengan huruf kapital semua ya, kemudian cetak tebal ya, cetak. Kemudian kalau subbab ya, subbab itu ditandai dengan angka Arab ya. Jadi kalau bab 1 subbab yang pertama itu berarti nomornya ya, nomor subbabnya itu 1.1. Dan rumusan masalah itu 1.2. Bab 2 ya, ada bab 2, ada subbab 2.1. Ya, kalau di tempat kami biasanya tinjauan pustaka, kemudian 2.2 itu kerangka teori. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya, jarak pengitikannya 1,5 spasi. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk penomoran halaman, ya, penomoran halaman yaitu menggunakan angka Romawi kecil seperti ini. Jadi 1, 2, 3 ya. Ini untuk bagian awal ya, untuk bagian awal. Nah, mulai dari bab 1 menggunakan angka Arab ya, angka Arab itu. Nah, seperti ini nih angka Arab 1, 5 ya, ini angka Arab. Nah, seperti itu. Kemudian halaman tabel ya, kalau ada tabelnya ya. Jadi
eh, halaman tabel itu perlu dibuat kalau di dalam karya tulis ilmiah kita itu ada lebih dari satu tabel. Ya. Jadi 2 tabel itu perlu dibuatkan daftar. Ya. Apalagi kalau tabelnya banyak. Perlu. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan daftar gambar, ya, kemudian daftar lampiran, ya itu juga perlu ditulis kalau itu lebih dari 1. Ya. Kalau hanya 1, ya. Kalau hanya 1, ya itu tidak perlu ditulis ya, karena namanya daftar itu berarti harus lebih dari 1. Nah, ya itu halaman awal ya, halaman awal. Nah, jadi sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di halaman berapa ya? Coba kita lihat halamannya. Lampiran itu di mana? Di mana daftar isi? Daftar isi. Oh, ini sudah halaman 8. Nah, ini lampiran. Oh, halaman 48 ya. Berarti pada halaman yang hampir terakhir. Nah, cukup jauh ya. Ini break. Oh, ini lampirannya. Halaman sampul atau cover ya, cover. Nah, ini fontnya ya, Times New Roman, ukurannya 14 ya, kemudian cetak tebal ya. Jadi ini ditulis dengan huruf kapital semua. Mengapa ini tidak minta terbalik ya? Ya, sekali lagi itu diusahakan ya, diusahakan. Tapi kalau misalnya kemudian tidak memungkinkan ya, yang mendekatilah ya. Jadi mengapa ini kok kemudian kata penyangrean tidak ditulis pada baris pertama ya? Kelihatannya kata penyangrean ini cukup panjang sehingga kelihatannya juga tidak cukup kalau ditulis di sini ya, ditulis pada baris pertama. Jadi ini menjadi sebuah keterpaksaan ya, sebuah keterpaksaan yang tidak bisa kita hindari ya, sehingga baris pertama lebih pendek daripada baris kedua ya. Yaitu ya apa mau dikata ya, karena tidak mungkin ya. Nah, kemudian ini jenis karya tulis ilmiahnya ya. Kalau Anda berarti tugas akhirnya itu adalah skripsi. Jadi Anda tulis di sini skripsi. Kemudian setelah itu, nah ini font dan ukurannya sama ya, sama Times New Roman 14. Nah, kemudian logo, nah ini perlu diperhatikan juga ukurannya ya. Kalau warna dan gambarnya harus sama persis itu pasti ya. Tapi yang bisa berubah-ubah itu adalah ukurannya. Ya. Jadi ukurannya adalah 4x4 ya. Jadi panjang ya, sama lebarnya itu 4 cm, 4 cm ya. 4 cm. Kemudian oleh ya. Oh, ini Times New Roman 14 juga ya. Kemudian nama ini juga Times New Roman 14 ya. 14. Oh, ini agak berbeda dengan tempat kami. Kalau tempat kami ini ditulis dengan ukuran 12 ya, 12. Ya, itulah makanya
kita perlu membaca buku pedoman Politeknik kalau kita sedang menulis di Politeknik. Ya. Jadi hal seperti ini perlu kita ikuti, ya. Perlu kita ikuti karena ya itu tadi, ini adalah halaman pertama yang dilihat orang. Nah, ini kemudian program studi, jurusan, kemudian Politeknik Negeri Jember, kemudian tahun. Ya. Dan ini fontnya juga Times New Roman, ukurannya 14. Oke. Ini halaman judul setelah halaman sampul. Ya. Jadi judul, kemudian jenis laporan, kemudian logo sama. Yang membedakan adalah ini. Jadi ini ada peruntukan, ya, pada tulis itu ditulis untuk apa? Untuk ya sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana manajemen informasi di program studi teknologi informasi, misalnya begitu, ya, jurusan apa tadi ya, itu menyesuaikan seperti itu. Kemudian oleh, ya, nah. Sekali lagi di sini perlu diperhatikan, setelah oleh itu tidak perlu ditulis ditambah dengan titik 2, ya, baik itu di halaman sampul maupun halaman judul, ya, tidak perlu. Kemudian nama dan name, ya, ini ditulis dengan apa itu Times New Roman 14, ya, cetak tebal, ya, cetak tebal. Nah, spasinya ini perlu Anda perhatikan, ya, spasinya. Jadi ini spasinya 1 spasi, ya, 1 spasi untuk judul. Untuk peruntukan juga 1 spasi. Kemudian untuk nama dan name ini juga 1 spasi. Sementara oleh dengan nama ini 1,5. Ya. Itu. Nah, kemudian ini juga 1 spasi, ya, 1 spasi. Kemudian halaman pengesahan. Judul, apa itu institusinya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Politeknik Negeri Jember, jurusan manajemen informasi. Nah, kemudian judul, ya, sama, artinya sama itu adalah cara penulisannya dan jenis huruf dan ukurannya sama. Ya. Kemudian diberi jarak 3 spasi, kemudian nama NIM, ya, kemudian setelah diujikan pada tanggal, ya tuliskan tanggal ujiannya itu dan silakan memenuhi syarat, ya. Kemudian ketua penguji, nama, NIP, jangan lupa NIP ini tanpa titik, ya, tanpa titik. Jadi setelah NIP kemudian langsung diikuti dengan angka. Nah, sekretariat penguji, anggota penguji, dosen pembimbing, semuanya bisa diikuti di sini. Nah, ini ada penjelasan ini apa ini? Dosen pembimbing pendamping. Oh ya, jadi kalau ada, ya, pada umumnya kalau skripsi itu dosen pembimbingnya ada 2 minimal, ya, ada 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian halaman pengesahan, ya. Oh, ini ya. Halaman pengesahannya. Oh, ini halaman pengesahan, ini untuk laporan penelitian dan proposal, ya. Laporan penelitian dan proposal, ya. Jadi ini tidak perlu kita bicarakan. Kemudian, oh, ada surat pernyataan, ya. Tadi di daftar isi tidak ada surat pernyataannya. Di sini ada surat pernyataan. Ini Anda copy paste saja, ya. Kemudian tinggal mengganti apa ini nama dengan judul, ya, dengan judul. Antara yang lainnya copy paste. Ya. Pernyataan persetujuan ini kalau ini bukan skripsi, ya, ini mungkin laporan, ya, laporan kegiatan. Ya. Oke. Kemudian ini halaman moto, ya, halaman moto. Ini harusnya di bawah ada sumber, ya, tapi ini di contohnya nggak ada, ya, tidak ada. Jadi ini moto ini karena ini dia. Oh, ini karena sudah ditulis di sini, ya. Nah, sudah ditulis di sini. Tapi begini. Ini kan ditulis ini kan hanya untuk menunjukkan tentang suratnya, ayatnya, ya. Surat 48.10 apa ya? 48 ini ingat saya ayatnya, ya. Nah, kemudian
rujukannya itu perlu diberikan di bawah. Ini sebenarnya diperoleh atau ada di mana ya? Kalau itu di Al-Quran dengan terjemahannya ya perlu dituliskan siapa yang menulis, kemudian tahun terbit, kemudian judulnya, kemudian kota penerbit dan nama penerbitnya ya di bawah. Jangan lupa di sini perlu disebutkan di situ ya. Nah, persembahan, nah ini persembahannya. Ini ada 3 bagian ya. Jadi orang tua, kemudian ini politeknik ya, para staf pengajar politeknik ya, dan seterusnya, kemudian alma mater. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman satu geng, ya, satu komunitas ya itu tidak perlu disebutkan di sini, nanti bisa disebutkan di prakata dalam bentuk ucapan terima kasih. Ini abstrak ini untuk makalah dan artikel. Kemudian ringkasan. Nah, ringkasan ini begini cara menulis ya. Jadi judul, kemudian nama penulis, kemudian NIM itu huruf besar semua. Tahun lulus, jumlah halaman, ya. Kemudian program studi, ya. Kemudian Politeknik Jember. Kemudian jadi penulisan seperti ini ya. Jadi kemudian nama pembimbing, Nah, Anda lihat di sini ya, ini latar belakang. Kemudian itu tujuan ya. Jadi permasalahan tidak ada di sini, langsung tujuan. Kemudian tujuan. Nah, ini mulai masuk pada metode ya. Kemudian ini langsung hasil ya. Jadi saya sarankan hasil itu ada di halaman kedua penuh ya. Sementara pada halaman pertama ini ya digunakan untuk menunjukkan latar belakang, tujuan, kemudian metode ya, metode. Saya kira juga perlu diberikan uraian sekedarnya sehingga bisa memenuhi satu halaman. Sementara hasil ya ini yang mestinya juga satu halaman pada halaman kedua. Nah, prakata ya, prakata ini kurang lebih copy paste lah ininya ya pada pertama. Ya. Dan kedua juga begitu pada paragraf kedua. Nah, kemudian ini ucapan terima kasihnya. Ya. Ucapan terima kasih boleh singkat seperti ini, hanya menyebutkan siapa saja, tapi bisa juga diikuti dengan beberapa komentar ya. Jadi misalnya kalau itu pembimbing yang telah misalnya memberikan dorongan dan arahan ya dengan sangat teliti dan sabar, misalnya seperti itu ya. Itu kalau di tempat kamu masih boleh ya. Saya tidak tahu kalau di sini boleh atau tidak. Artinya lazim atau tidak ya. Anda perlu melihat contoh-contoh skripsi yang ada, bagaimana lazimnya, apakah singkat seperti ini tanpa menunjukkan apa sebenarnya kontribusinya, atau boleh menunjukkan kontribusinya. Jadi kalau pembimbing itu ya tentu perannya memberikan arahan ya dengan kesabaran yang luar biasa, misalnya seperti itu. Nah itu. Kemudian daftar isi. Nah ini tadi ya yang ditulis huruf kapital semua ya, tebal. Nah ini kata moto ini ditulis dengan 2 ini ya. Nah itu kan kelihatan sekali ya, kelihatan sekali. Jadi diusahakan jangan ada kesalahan ya pada bagian-bagian awal. Ya, nah ini. Kemudian ini bab 1 huruf kapital semua, cetak tebal. Ya. Kemudian subbab 1 ya. Jadi ini kalau 2 digit ya maka ini huruf kecil title case ya cetak tebal. Kalau ini 2 digit. Kalau 3 digit tidak ada contohnya 3 digit ya. Ya tidak ada yang 3 digit. Kalau itu 3 digit ya jadi misalnya anak subbab ya misalnya anak subbab 3.1.6.1 begitu ya itu menggunakan
cetak tipis ya, bukan cetak tebal. Nah, ini daftar gambar ya, jadi hanya 3. Kemudian penomorannya ini sesuai dengan letaknya di bab. Kalau 1.1 berarti ada di bab 1, 1.2 ada di bab 1 juga, kemudian 4.1 berarti ini ada di bab 4 ya. Jadi mengapa ini lompat dari 1 ke 4? Karena ini mengikuti bab ya, babnya. Daftar tabel sama penulisannya. Kemudian daftar lampiran ya, seperti ini. Baik, saya kira itu mudah dipahami. Daftar logaritma, kalau ada ya memang perlu dikemukakan ya. Meskipun 3, jadi lebih dari 1 itu perlu dikemukakan di daftar. Oke, saya kira begitu untuk ini bagian awal ya, bagian awal. Kemudian ini sudah pukul 19.37. Saya ingin menjelaskan tentang atau artikel itu Anda cari di proceeding seminar atau di artikel jurnal ya. Saya kira mudah sekali itu mendapatkannya. Atau kalau Anda mempunyai sendiri makalah dan artikel ya Anda boleh menggunakan itu ya. Kalau Anda mengambil dari media, tolong berikan sumbernya ya, alamat situsnya ya. Atau kalau itu berupa media cetak ya tentu kalau media cetak ya tentu judul bukunya ya. Kalau itu artikel ya, kalau artikel jurnal ya perlu disebutkan situsnya ya, kemudian volume, nomor dan halaman. Kemudian apa tugasnya? Tugasnya yang pertama adalah mencermati pemakaian bahasa dan bagian-bagiannya ya. Secara umum itu nomor 1 itu ya. Tapi kemudian dirinci ya. Berkaitan dengan pemakaian bahasanya, saya minta Anda menemukan 10 kesalahan pemakaian ejaan, 5 kesalahan penulisan kalimat, dan 5 kesalahan penulisan 2 kesalahan penulisan paragraf. Ya. Kemudian berikan penjelasan kesalahannya, ya. Kemudian berikan pembetulannya, ya. Berikan pembetulannya. Jadi kesalahannya Anda tulis, ya. Kemudian hasil pembetulannya Anda tulis, kemudian penjelasannya juga Anda tulis ya. Jadi misalnya kalau 10 kesalahan itu mengapa itu kok masuk kesalahan 1 ya, itu karena kesalahan penulisan huruf kapital ya. Seharusnya huruf pada awal kalimat itu adalah huruf kapital. Tapi di sini ditulis dengan huruf kecil. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kesalahan kalimat ini kesalahan yang pernah kita bicarakan itu kesalahan tidak ada subjeknya, kesalahan tidak ada predikatnya, seperti itu. Kemudian kesalahan dalam penulisan paragraf, mungkin paragrafnya hanya berupa 1 kalimat, ya, atau mungkin urutannya, ya, urutan kalimat topik kalimat penjelasnya tidak logis, ya, seperti itu. Kemudian nomor 3 berkaitan dengan bagian-bagiannya. Jadi maksudnya bagian-bagian itu adalah bagian judul, bagian abstrak, ya, kata kunci, kemudian bab 1 pendahuluan, ya, itu ada bagian-bagiannya. Jadi dalam pendahuluan itu misalnya apa saja yang perlu ditulis dalam pendahuluan, ya. Minggu yang lalu dan sebelumnya kita sudah membicarakan itu. Jadi dalam sebuah pendahuluan itu harus ditulis dengan penjelasan tentang apa yang akan dibicarakan itu, ya, kemudian mengapa hal itu perlu dibicarakan. Ya. Jadi Anda sebutkan misalnya di dalam bab Sabtu itu ada 4 paragraf misalnya, mana bagian yang menunjukkan tentang penjelasan tentang apa yang dibicarakan itu, kemudian bagian atau paragraf mana yang menunjukkan tentang alasan pemilihan judulnya, ya, alasan pemilihan judulnya, misalnya ada 2 paragraf, misalnya alasan pemilihan judulnya, kemudian tentang penjelasan tentang apa yang dibicarakan itu, misalnya dikumpulkan dalam 3 paragraf, misalnya seperti itu. Nah, Anda berikan tanda, ya.
Bagaimana caranya? Ya, saya menyerahkan pada Anda ya. Misalnya kalau itu format Word ya, itu bisa diberikan catatan di samping ya. Jadi seperti ini ya. Ya, kemudian review, kemudian ini. Nah, kemudian di sini bisa tulis. Atau Anda bisa memberikan nomor saja di sini, kemudian penjelasannya ada di bawah ya. Bisa ada di bawah. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini nomor 3 ini ya, kalau tunjukkan bagian-bagiannya, Anda bisa dengan cara ini atau dengan cara memberikan tanda di sini. Ya, jadi paragraf 1 diberikan angka 1, paragraf 2 diberikan angka 2, kemudian di bawah diberi penjelasan ya, bahwa pada bagian latar belakang ini ya, pada bagian latar belakang ini penjelasan tentang apa yang dibicarakan itu terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian penjelasan tentang alasan judul, pemilihan judul misalnya terdapat pada paragraf 3, 4, 5. Misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Jadi satu menunjukkan itu, kemudian berikan keterangan masing-masing bagian itu. Nah, mulai dari judul sampai dengan daftar pustaka. Nah, kemudian setelah Anda menunjukkan bagian-bagian itu, ya, kemudian saya minta untuk ini nomor 4, berikan penjelasan apakah substansi tiap bagiannya sudah terpenuhi. Jadi misalnya di bab 1 itu tentang apa yang dibicarakan itu sudah dikemukakan secara memadai atau belum. Ya. Kemudian alasan, ya, alasan pemilihan judul itu juga perlu diberi kan tadi di nomor 3 sudah diberi penjelasan ya. Ya, nomor 4 ini Anda menilai, oh ini sudah memenuhi ya. Jadi apa yang perlu dikemukakan itu bagian tentang apa yang dibicarakan. Oh ini bagian yang dibicarakan masih kurang ini karena ini baru berbicara secara umum. Sementara yang berkaitan langsung dengan objek kajian itu belum dibicarakan, misalnya seperti itu. Ya, ini yang nomor 4. Ya. Jadi tugasnya sebenarnya 4 ini. Kemudian nomor 5, tugas dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok maksimal 5 mahasiswa, maksimal ya. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Ya. Kemudian pekerjaan ditemukan di Google Drive yang sama. Ini teknis seperti kemarin mengumpulkan tugas-tugas itu. Kemudian file diberi nama ketua kelompok _ UAS. Ya. Setiap kelompok cukup mengumpulkan satu file pekerjaan. Ya. Satu file pekerjaan, pekerjaannya dikumpulkan di ketua kelas ya. Pekerjaannya kemudian di-upload di Google Drive ya. Di Google Drive. Pekerjaan dikumpulkan pada jadwal UAS ya. Jadi nanti menyesuaikan kalau misalnya jadwalnya itu hari Rabu pukul 11 sampai 12.30 misalnya ya berarti pukul 12.30 sudah masuk Google Drive. Ya, sudah masuk Google Drive. Mengapa seperti itu? Karena mulai sekarang Anda sudah bisa mengerjakan. Jadi waktu Anda sebenarnya kurang lebih 1 minggu mungkin ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tugasnya sudah jelas? Halo? Sudah Bapak, sudah jelas. Sudah ya. Bapak. Jadi mulai sekarang Anda sudah bisa mulai mengerjakan ini ya. Ya, mulai mengerjakan ini, jadi nanti dikumpulkan dan ini menjadi tugas UAS. Jadi nanti pada saat UAS Anda mengisi daftar hadir sambil mengumpulkan tugas ini di ketua kelas atau bagaimana caranya terserah seperti pada waktu mengumpulkan tugas-tugas pada minggu-minggu yang lalu. Oke, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa lanjut pada foto keluarga ya. Nah, ini ada berapa ini? 3 halaman ya. 3 halaman ya. Jangan keluar dulu sebelum selesai. Oke, kita mulai. Oke.
Oke. Ya, baik ini. Wah, ternyata on cam semua ya. Ya, baik. Saya yang tidak kelihatan tuh karena cahayanya kebetulan agak ke belakang, agak di belakang saya. Baik, saya mulai 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Halaman kedua. Oke, halaman kedua. Oke, sudah. Ya, baik. Saya 1, 2, 3. Oh, maaf, ini kok ada gangguan ini. Apa ini? Yes. Nah, sudah. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di UAS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.